Lumen nomor 11.825, 20 Desember 2024. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Maria, Ibu Yesus. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 1 ayat 35a, 37 dan 38. Jawab malaikat itu kepadanya, "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah merenungkan beberapa tokoh penting di masa Advent beberapa hari belakangan ini. Hari ini ada seorang manusia yang tidak bisa diabaikan atau harus disebut atau diistimewakan. Dia adalah Maria, gadis desa, seorang Anawim, yaitu seorang yang taat patuh pada kehendak Allah dan hidup dalam kesederhanaan. Telah dijanjikan kepada bangsa Israel bahwa Mesias akan lahir dari seorang perawan, bukan seorang wanita. Dan wanita yang beruntung itu adalah seorang perawan yang bernama Maria. Malaikat Gabriel, utusan Allah, menemui Maria yang sedang berdoa. Kepadanya disampaikan kabar baik bagi Israel, bahwa Allah menganugerahkan kepadanya karunia menjadi ibu bagi anaknya. Ia akan mengandung oleh Roh Kudus dan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang harus ia namai Yesus. Awalnya Maria takut, ia bingung dan tidak mengerti akan maksud malaikat itu, sebab dia belum bersuami. Namun, kata malaikat itu,
sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara-saudari terkasih, gadis yang bernama Maria akhirnya memutuskan untuk percaya sekalipun masih ada banyak pertanyaan dalam hatinya. Ia memilih apa yang menjadi kehendak Allah dan tidak sibuk dengan apa yang bergejolak di dalam hatinya. Ia percaya bahwa Allah sanggup mengerjakan apa saja yang dalam pandangannya itu tidak mungkin dan mustahil. Ia percaya akan kemahakuasaan Allah atas hidupnya. Karena itulah ia berkata kepada utusan Allah itu, katanya, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ia menempatkan dirinya sebagai seorang hamba yang siap melayani tuannya. Apapun yang diinginkan oleh tuannya, itulah yang akan dipatuhi dan dikerjakannya. Maria berhenti bertanya. Dia pasrah, dia percaya, dan dia belajar setia. Maria, Ibu Yesus, ditampilkan oleh liturgi Gereja Kudus pada masa Advent ini sebagai sosok penting yang membuka jalan keselamatan yang direncanakan Allah. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengutus putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yohanes bab 3 ayat 16. Saudara-saudari terkasih, Allah mengasihi manusia dan dengan pelbagai cara sudah berusaha menyadarkan umat pilihannya Israel dengan mendidik mereka melalui para utusannya, yaitu para nabi. Namun bangsa yang tegar tengkuk itu hanya bertobat sesaat, lalu segera berpaling dari Allah. Dengan cara mereka itu dibuang ke pengasingan. Mereka dijajah oleh bangsa-bangsa lain, dan kemudian Allah menebus mereka dan membawa mereka ke tanah terjanji. Namun watak tidak mau sadar, dan membelakangi Allah itu tetap ada di antara mereka. Akhirnya Allah memutuskan untuk mengutus anaknya yang tunggal dengan harapan mereka akan mendengarkan dia. Awal dari rencana Allah itu adalah menghadirkan anaknya dengan cara-cara yang sangat manusiawi. Allah memilih Maria, gadis suci, untuk menjadi ibu yang akan mengandung dan melahirkan anaknya sendiri. Dan Maria harus menamai dia Yesus. Melalui Maria, Allah menghendaki keselamatan dan penebusan dosa dimulai. Oleh Hawa, dosa masuk ke dalam dunia. Oleh Maria, Hawa yang baru, dosa dibinasakan. Dalam seni patung dilukiskan bahwa Bunda Maria menginjak kepala ular, gambar dari iblis yang telah memperdaya Hawa dan kemudian juga memperdaya Adam. Hawa lama memakan buah terlarang dan mendatangkan penderitaan. Maria, Hawa baru mengandung buah ilahi dan melahirkan penebusan atas dosa umat manusia.
Saudara-saudari terkasih, kita sedang memasuki masa Advent, masa penantian kelahiran Yesus, Putra Allah, anak Maria. Maria hari ini dihadirkan oleh liturgi gereja sebagai tokoh penting yang memberikan inspirasi kepada kita semua bahwa untuk percaya itu diperlukan kesediaan untuk menerima keputusan Allah, bukan baru percaya kalau sudah mengerti. Beriman dahulu, lalu mempertanggungjawabkannya. Iman yang kita terima akan menolong kita oleh kuasa Roh Kudus untuk memberikan kesaksian tentang kasih Allah kepada dunia. Kita dapat belajar dari Maria tentang beriman yang baik dan benar. Beriman atau percaya itu bukan soal mengerti, tetapi soal kesediaan mendengarkan apa yang dikehendaki Allah, memahami sejauh bisa dan taat setia sekalipun ada hambatan, rintangan, maupun ketidaktahuan yang bisa dinalar. Bunda Maria juga menginspirasi kita untuk berani bertanya kepada Allah kalau kita tidak mengerti. Iman itu bukan sekedar pasrah saja, namun menjadi dialog aktif dalam doa yang menemukan jawabannya pada ketetapan Allah. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Marilah bersama Maria kita bersiap menyambut kelahiran Tuhan Yesus penuh iman dan doa bersama Maria agar terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah berusaha percaya pada kehendak Allah sekalipun aku tak paham? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena tokoh iman yang luar biasa. Maria yang kau pilih menjadi bunda putramu. Biarkanlah kami menghormatinya dan bersama dia menyongsong kelahiran Yesus di hari Natal nanti. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.